Ini produk pesantren ya, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Teh Ustaz. tarik jelly. Alfat. Alfat ya. Mungkin yang daerah Ranca Manja dan sekitarnya ya, ingin menikmati produk pondok ya, Iya. biar lebih berkah. Atau yang di Jakarta bisa ya, Ustaz ya, dikirim. Itu setelah beberapa bulan anak ajuin nggak ACC. ACC-nya pas ketika habis tahajud, pasrah ke Allah, bilang santri milik Allah, anak istri milik Allah, baru tuh keluar. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz kita, Ustadz Ferry Anggara Lubis. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Ahlan bik. Kok jadi Ustadz yang ahlan wa sahlan? Kan Ana yang datang ke sini. Iya, Masya antum Allah. yang ahlan wa sahlan. Oh iya benar ya. Baik, saya sapa sahabat Mida dulu, Ustadz ya. Iya. Baik, sahabat Mida dimanapun Anda berada, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, selamat menyaksikan lagi di episode kali ini, dan semoga kita semua selalu sehat dan Amin. diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah setiap harinya. Amin ya Allah. Sahabat Mida, seperti biasa kami hadir kembali di hadapan sahabat Mida sekalian dalam rangka podcast Sahabat Mida, yang mana podcast ini hadir untuk mengedukasi, ya, berbagi, sharing session juga, dan juga edukasi juga, maklumat-maklumat yang sifatnya menguatkan sisi religiusitas kita, keilmuan agama kita, agar senantiasa kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah pastinya. Dan sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita hari ini, saya terus mengajak sahabat Mida sekalian, ayo support kanal YouTube ini dengan cara like, komen, share, Anda ini dirasa bermanfaat oleh sahabat Mida sekalian, dan juga jangan lupa subscribe agar kanal YouTube ini terus berkembang dan bisa lebih menghadirkan manfaat lebih luas lagi. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sahabat Mida yang selalu hadir membersamai kanal YouTube kami. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja sudah ada di depan kita Ustadz Ferry Anggara Lubis. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Sudah lama kita tidak berjumpa ini. Iya, Ustaz. Selalu teman-teman saya itu ketika ketemu langsung ke podcast gitu. Ya, semoga ini menjadi bagian dari amal jariah, Ustaz, ya. Amin, amin, amin. Kita tidak menginginkan apa-apa kecuali ya mungkin berbagi dari teman-teman saya yang memang memiliki banyak ilmu. Kita minta sedikit ilmunya untuk bisa di-sharing ke teman-teman nih. Baik, Ustaz Ferry, mungkin sebelum saya sampaikan nanti prolog materi bahasan kita hari ini nih, kita kenalan dulu, mungkin nama, asal, daerah, lalu aktivitas, keluarga, dan hal-hal yang mungkin bisa dikenalkan ke sahabat Mida kalian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ya, Ustaz ya? Iya, nama dulu Ustaz. Takutnya yang saya ucap salah. Iya. Nama Ferry Anggara. Kalau dibilang asal itu sebenarnya gimana ya, Ustaz ya? Karena orang tua itu almarhum ayah itu dari Sumatera. Nah, ibu juga Sumatera. Cuma anak tuh lahir di Bekasi. Lahir di Bekasi. Besarnya kita di Jakarta. Di Jakarta, bukan di Tangerang. Di Jakarta dan Tangerang, karena pernah tinggal di Tangerang, pernah tinggal juga di Jakarta. Oh gitu, iya iya. Tapi orang tua dua-duanya dari Sumatera. Sumatera, karena memang dulunya perantau semua, akhirnya kita sekolah itu sampai pindah-pindah bahkan. Dari SMP, SD, SMA itu pindah, bahkan SMA di Gontor ya kita bareng ya. Nah itu pindah-pindah semuanya dan berdomisili sekarang di Bandung ya, karena sudah nikah. Karena kita sedang di Bandung nikah, nih. Kita lagi di Bandung. Oh jadi Ustadz diberikan jodoh oleh Allah orang Bandung nih. Iya benar. Alhamdulillah. Takdir Allah memang begitu jalannya Ustadz ya. Karena memang kita nggak ada yang tahu jalan Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Memang punya niatan awalnya itu bikin pondok di Medan, tapi takdir Allah ternyata malah terwujud duluan yang di Bandung. Nah itu semua dari jalan Allah. Kita hanya bisa mensyukuri, berikhtiar dan
pasrah kepada Allah semuanya gitu Ustaz. Nah sisanya apa tadi, keluarga apa Ya, gimana? boleh keluarga dulu, Ustaz. Keluarga saya 4 anak tuh 4 saudara. Nah saudara anak-anak nomor 3 dan apa lagi Ustaz? Tadi Ustaz bilang ini lagi di pondok ya, Iya. membangun pondok yang di Bandung. Pondok di Nah, Bandung, ini benar. boleh dong kenalan nih sahabat, kita sedang ada di pondoknya Ustadz Ferry di Bandung. Mungkin Bandungnya sebelah mana, terus pondoknya gimana, mungkin boleh kenalan. Siapa tahu nanti ada sahabat Mida yang ingin mendaftarkan anaknya di pondoknya Ustadz Ferry. Iya, bangga Ustadz. Jadi ini pondok kita di daerah Citapen lebih pasnya. Mungkin orang kalau dibilang Citapen tuh terkenalnya dengan tukang pijit Ustadz. Oh, Citapen tukang pijit. Citapen itu emang banyak tukang pijitnya. Saya baru tahu. Iya, gitu. Iya. Nah, kalau masuk dari Jakarta itu kita keluar dari Tol Padalarang ya. Tadi juga saya keluar di Tol Padalarang ya Ustadz ya. Nah, itu masuknya kita masuk Kabupaten Bandung Barat. Cililin Citapen ini masuk Kabupaten Bandung Barat. Nah, tepatnya pondok kita itu di Kampung Rancamanja. Oh, Kampung Rancamanja. Ini kampung subhanallah. Kenapa ingin bikin pondok itu memang tempatnya yang dulunya memang subhanallah gitu. Masya Allah ini asri sih. Tapi karena memang lagi musim panas ya. Iya benar Ustaz. Tapi walaupun musim panas di sini juga masih dingin. Masih dingin. Alhamdulillah. Betul. Jadi kalau ini kita sedang di rooftopnya nih ya. Iya, alhamdulillah. Dan sejuk sih, walaupun kanan kiri agak gersang ya, tapi sejuk di sini. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Pondoknya untuk taraf apa Ustaz? SPMP, kalau di sini pondok atau gimana? Jadi kita ada beberapa program Ustaz ya di pondok kita itu ada program KMI seperti Gontor dan ada juga program reguler dan takhusus. Nah, jadi yang untuk jenjangnya ada jenjang SD, SMP, SMA. Semuanya ada. Bahkan ada juga yang udah kuliah ya. Itu kemarin itu ada salah satu santri Kang Amir umur 23 tahun. Iya. Itu bahkan beliau udah kerja dan pingin pondok di sini mengambil program takhusus. Jadi fokus di Quran gitu. Iya. Adapun juga ada yang program KMI. Jadi dia anak santri menghafal Quran sekaligus pembelajaran di Rosa Islamiyah seperti di Gontor gitu. Masya Allah. Tauhid, kurikulum Gontor. Mengikuti Gontor. Dan ada yang reguler, mereka sekolah dengan program takhusus Quran dan sambil pulang sekolah. Gitu. Oh, jadi ada yang zihab wa iyab atau zihaban wa iyaban, PP lah ya, pulang pergi. Sekolah di sini, habis itu pulang. Tapi ada juga yang boarding di sini ya. Iya, ada juga. Berapa total santri yang ada di sini sekarang, Ustaz? Alhamdulillah, tahun ini kita masuk tahun ketiga ya, Ustaz. Tahun ketiga, Masya Allah. 30 yang ikhwan, yang awad ada sekitar 30 ikhwan. 30 ikhwan. Awad itu ada sekitar 5 orang. Akhwat 5 orang. 6 lah sama pengurus-pengurusnya ya. Iya. Biasanya itu kan akhwat lebih banyak. Ini sekarang ikhwannya lebih banyak. Iya Ustaz. Karena akhwat ini baru tahun pertama. Oh, baru tahun pertama di sini awal. Ikhwannya juga tahun ketiga. Nah, ini juga nih sahabat. Ini produk pesantren ya Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Teh tarik jelly. Wow. Alfat ya. Mungkin yang daerah Rancamanja dan sekitarnya ya ingin menikmati produk pondok ya. Iya. Biar lebih berkah. Atau yang di Jakarta bisa ya Ustaz ya dikirimkan ya? Bisa insya Allah. Masya Allah. Nanti coba kita pasarkan nih. Semoga. Jadi kenapa ini kita namain Alfat ini? Kenapa tuh Ustaz? Karena kan Alfat itu kan pembuka Ustaz ya. Betul. Alfat seperti surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, intinya sih sebenarnya tadi pingin namanya Fathu Rizki, seperti nama antum Rizki. Oh, ada rizkinya. Cuma bukan karena saya yang podcast ya. Bukan. Jadi Alfat ini jadi karena mungkin terlalu panjang ya gitu ya. Jadi mungkin kan lebih enak slogan tuh lebih enak yang satu kata ya satu gitu. Kata. Kita sekali ucap. Mungkin kita ambil Alfat gitu. Ya, Alfat gitu ya. Semoga aja dengan adanya tertarik ini Alfat rezeki pondok makin terbuka. Betul. Menjadi bagian dari yang mensupport perkembangan mahat ini ya. Amin, Allah, amin. Baik, Masya Allah. Karena memang kan kita di program di sini juga selain infak anak-anak itu kita lebih prioritaskan anak-anak yang yatim gitu. Oh, ada berapa yang yatim di sini? Ustaz? Yatim itu hampir setengahnya Ustaz. Hampir setengah. Masya Allah. Karena memang amanah dari almarhum
abi ana juga begitu kan. Santunilah anak-anak yatim, karena kata Rasulullah, aku bagikan 2 jari ini ya. Ke hata ini ya. Hata ini, sambil menunjuk dari telunjuk dan jari tengahnya itu kan. Makanya artinya apa? Disitulah yang kita yakini syafaat yang akan datang kepada Rasulullah, ya, dan kedua yaitu dengan penghafal Quran. Maka kita yakin sebagaimana Rasulullah bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dan artinya apa? Kita yang butuhkan itu syafaatnya, Ustaz. Karena kami berprinsip begini, Ustaz. Kami tidak tahu siapa yang di surga Allah. Betul. Kami ini punya banyak dosa, apalagi pribadi saya, Ustaz ya. Masya Allah. Maka kita nggak tahu siapa yang di surganya Allah. Siapa tahu anak-anak ini, anak santri kita, mereka yang di surga Allah. Dan saya selalu sampaikan ke mereka, kalaulah kalian tidak melihat kami di surga Allah, kalian mau kan menjadi saksi di hadapan Allah, kalau bahwasanya ada orang-orang hebat yang membantu pendidikan kalian di pondok ini, sehingga kalian bisa menjadi penghafal Quran seperti ini sekarang. Masya Allah. Semoga aja tadi Ustaz ya, dan sudah janji Allah dia akan bisa membawa 10 orang yang dia cintai. Semoga kita bagian dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Banyak sekali poin-poin yang tadi bisa kita dapat. Yang pertama, tadi mungkin kita tidak tahu amalan kebaikan apa yang akan menjadi penyelamat kita nanti ya. Bisa jadi, atau mungkin amin atau doa siapa yang akan menjadi penyelamat kita nanti ya Setia. Tadi juga bagaimana cara kita menghormati anak yatim ya Setia. Masya Allah, ini kita belum materi tapi udah banyak hikmah yang bisa kita dapat ini. Benar, karena kita berpikir Ustaz ya, kalau dibandingkan ibadah kita, sedekah kita tidak seperti Abu Bakar dan Utsman, Ustaz. Betul. Sampai Utsman kata di sebagian riwayat, sampai hari ini pun masih ada jariahnya Utsman, harta kekayaannya Utsman. Dan yang kedua, keberanian kita tidak seperti Umar bin Khattab. Yang mana ketika bahkan jin atau setan pun menemui Umar itu takut. Nah, dan yang ketiga, ibadah kita tidak seperti Rasulullah. Betul. Nah, kita ibadah Allahu Akbar tapi masih pikirin kerjaan. Allahu Akbar masih memikirkan dunia. Nah, makanya ketika kita tidak bisa mempunyai amal ibadah seperti para sahabat dan Rasulullah, maka semoga saja dengan amal yang kita kerjakan ada wasilah di antara mereka ini yang menjadi asbab kita ke surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berkeyakinan seperti itu, Ustaz. Semoga saja kalaulah kami tidak bisa masuk surga karena saking banyaknya dosa yang kami kerjakan, minimal kita menjadi asbab anak-anak yang suci ini untuk ke surga Allah. Betul. Dan mereka ingat dengan kita gitu. Betul. Amin. Betul. Karena mereka kan masih belum terkontaminasi lah ibaratnya dengan kegemerlapan dunia ini ya Ustaz ya. Kita mungkin dulu pernah banyak salah, banyak khilaf ya. Kita mengharap ya mereka menjadi bagian orang yang akan menyelamatkan kita nanti. Makanya kami sering sampaikan kepada jamaah, para donatur kita Ustaz ya. Termasuk mungkin Mitra Dai ini adalah bagian dari donatur pencetak generasi penghafal Quran di pondok kami di sini, pondok kita ya, pondok kita. Karena saya tidak pernah mengatakan ini pondok saya, tidak pernah mengatakan ini pondok perorangan, tapi pondok umat. Milik umat ya Ustaz ya. Benar. Siapapun yang berhak mengurus gitu ya. Karena milik pondok ini bukan milik saya, tapi milik Allah, milik umat. Nah, siapapun bisa berkontribusi. Maka saya berharap juga pada seluruh donatur dan para muhsinin, lebih khusus untuk dari Yayasan Mitra Dai, Ustadz Rizky mungkin perwakilan, jangan bosan ke pondok Ustadz. Masya Allah. Karena bisa jadi ternyata na'udzubillah kita tidak di surga, mereka ingat nih wajah-wajah kita. Ya Allah, saya bisa begini, saya bisa masuk surga karena Ustadz Rizky ya Allah. Masya Allah. Karena para muslimin yang lain ya Allah, maka izinkan mereka ke surga bersamaku ya Allah. Amin. Nah, itu yang kita harapin Ustadz ya. Betul. Karena memang hidup di dunia ini, apa yang dicari Ustadz kalau bukan mencari surga Allah? Betul. Allah bilang dalam Quran, ada dikatakan dalam Quran apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita tuh artinya disuruh bekal untuk menghadap Allah. Sebaik-baik bekal ada menghadap Allah, ketakwaan. Semoga saja kita selalu istiqomah dalam jalan takwanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Ferry, Masya Allah. Itu tadi ya sebagai prolog dari hadirnya pondok ini ya Ustaz ya. Kita pun dari Mitra Dai insya Allah dengan segala ikhtiar yang bisa kami upayakan,
kita ingin sekali membantu perkembangan pondok ini dan juga pondok-pondok teman-teman kami yang ada di daerah, khususnya para dai yang di pelosok. Ini juga termasuk di pelosok ya, dan masya Allah ya, potensi dakwahnya sangat potensial di sini sehingga bisa hadirkan kebermanfaatan pastinya buat masyarakat ya Ustaz ya. Karena kan khairun nasi anfa'uhum linnas ya Ustaz. Mau apa lagi kan kata Rasulullah juga, sebaik-baiknya manusia itu ya bukan yang gimana-gimana, yang bisa menghadirkan manfaat aja buat orang. Benar. Mungkin kita bisa bermanfaat dari sisi materi, bisa bermanfaat dari sisi ilmu, bisa bermanfaat dari sisi tenaga. Dan kita tidak tahu nanti apa yang akan menjadikan itu syafaat buat kita semua Ustaz ya. Benar. Dan tadi Ustaz sempat mengucapkan almarhum ya. Nah ini memang Ustaz Ferry ini masih dalam kondisi berduka ya Ustaz ya. Belum lama Abu Ustaz Ferry ini wafat Ustaz ya. Kita doakan ya sahabat media sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabb. Dan semoga Ustaz Ferry dan keluarga juga diberikan ketabahan, kesabaran. Dan pastinya menjadi anak soleh yang menjadi amal jariah buat orang tuanya. Amin ya Rabb. Insyaallah ini karena santri-santri sini ini anak beliau juga Ustaz ya. Iya benar. Masya Allah ya, beliau sering hadir di sini ya. Sering mengisi tausiah, membersamai anak-anak, membantu perkembangan pondok ini. Saya yakin setiap tahun pasti makin terus berkembang ya. Karena ini adalah sebuah lahan dakwah yang mana pasti Allah Subhanahu wa taala pasti bantu jalan menuju perkembangannya nih. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz Ferry. Dan berkaitan dengan tadi itu juga mungkin bahasan kita hari ini, saya ingin minta sedikit nasihat dan juga sedikit tausiah dan juga ya motivasi kepada sahabat Mida dan juga buat saya pribadi khususnya tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim ini kan pasti akan akan hadir bagi diri kita itu ajal nanti Ustaz ya. Benar Ustaz. Kalau Allah Ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kita nggak tahu. Bukan berarti yang muda pasti belakangan, yang tua pasti duluan kan, nggak pasti begitu ya. Bisa jadi ya kita mendahului orang tua kita. Ya tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur itu. Kita cuma bisa berusaha. Nah, kira-kira apa nih nasihat, tausiah yang bisa disampaikan ke sahabat Mida sekalian untuk memaksimalkan kesempatan hidup kita atau mungkin nanti mempersiapkan hari kematian kita sebelum nanti datang, apa sih yang perlu kita pertimbangkan atau kita perhatikan sebelum hadir itu semua Ustaz? Benar Ustaz. Itu mungkin sebagai prolog yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ferry, dan untuk tidak memperpanjang waktu kami persilahkan kembali, walaupun tadi sudah banyak sekali insight-insight yang subhanallah disampaikan oleh Ustaz Ferry, dan kita minta yang mungkin yang lebih spesifik dari konteks tadi ya, bagaimana menyiapkan kematian yang baik sebagai seorang muslim gitu Ustaz ya, atau menyiapkan hari yang dimana nanti kita tidak tahu kematian itu akan datang, yaitu bagaimana cara kita menyikapi itu. Tafadhol Ustaz Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Mida yang dirahmati Allah, para jamaah, para donatur, para muhsinin, insya Allah apa yang Bapak Ibu berikan selama ini untuk Yayasan Mida itu sebenarnya bukan untuk Yayasan Mida ya Ustaz. Bahkan untuk Bapak Ibu kelak untuk jariah menghadap Allah. Jadi Ustadz Rizky jangan pernah ada sedikit Ustadz memberi masukan ya Ustadz ya, saran. Boleh Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan takut dan jangan pernah merasa malu ketika kita mengajak orang untuk bersedekah. Karena ketika kita mengajak hamba Allah yang memiliki harta dan dia mau bersedekah untuk jalan Allah, maka pahalanya itu sangat besar. Bahkan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kita ngajak orang sedekah hari ini, yang mana hamba Allah ini punya harta tapi dia bingung dia mau kemana.
Nah, dengan bertemu Ustadz Rizky, dia tahu salurkan rezekinya ini kemana. Makanya itu Ustadz Rizky pun juga mengajak, ayo kita bersama-sama. Maka dalam Quran kan Allah bilang di situ, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina matakunu yati bikumullahu jami'ah. Kata Allah di dalam Al-Quran, kadang itu kita suka bingung Ustaz dengan makna Quran. Quran ada kadang mengatakan ini, tiba-tiba ceritanya tentang ini ya gitu Ustaz ya. Nah, tapi di sini kan Allah pakai kalimat wijah, maka dalam Quran itu ada bahasa Arab itu yang mutlak dengan bahasa Arab, ada juga dengan bahasa Arab maknawi. Dalam Quran kan makanya ada ma'ani ya, ada makna. Makna Quran yang sebenarnya itu apa gitu. Nah, di situ dikatakan bahwa walikulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat. Di sini kan Allah dikatakan dalam Quran tafsirnya mengatakan setiap kita wijah, mempunyai arah, setiap arah, wa muwalliha yang dimana dipalingkan kepada Allah. Allah katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini kan orang bertanya, arah apa sih yang dipalingkan maksud di situ? Nah, dan tiba-tiba arah itu disuruh berlomba-lomba kan gitu. Nah, makna di situ adalah apa? Walikulli wijihah. Wijihah di situ bukan hanya sekedar arah, akan melainkan apa? Amal. Amal ibadah. Karena apa? Amal ibadah. Karena kita itu udah dikasih Allah hak untuk hidup nyawa ya. Maka kewajiban kita apa? Beribadah. Wa khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu udah jelas mutlak. Nah, artinya apa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan ada wijihah. Wijihah itu apa? Amal soleh, amal-amal sunnah lainnya. Ya, begitu saja kan kata Allah dalam Quran, engkau yang ahli tahajud, maka fastabiqul khairat lah dengan tahajudmu. Engkau yang ahli sedekah, fastabiqul khairat dengan sedekahmu. Engkau yang ahli salawat, fastabiqul khairat dengan salawatmu. Engkau yang ahli duha, fastabiqul khairat dengan duhamu. Artinya apa? Allah nggak menyuruh kita harus punya amal sunnah ini. Bahkan sampai engkau yang ahli puasa, fastabiqul khairat dengan puasamu, kata Allah. Jadi apa? Aina matakunu yati bikumullahu jami'ah, kata Allah. Dimanapun kamu pilih amalan wijihah itu, engkau yang ahli tahajud, aku akan datang, yati bikumullahu jami'ah. Aku akan datang dengan tahajud. Aku akan datang dengan duhamu, aku akan datang dengan puasamu, aku akan datang dengan sedekahmu, dengan salawat. Kata Allah sudah begitu. Artinya apa? Tinggal kita yang mau memilih amalan sunnah apa yang membuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu Ustaz. Jadi nggak mampu dengan yang lain-lain hal ini, ya dengan istighfar. Kan fadilah istighfar juga subhanallah Ustaz ya. Insyaallah betul. Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ketika pergi tanpa ada apa-apa pun dengan panggilan hati pergi ke Basra, hanya ingin bertemu dengan salah satu orang yang ahli istighfar. Subhanallah. Nah, itu makanya menjadi apa namanya contoh ya, menjadi pelajaran bagi kita, buat kita agar kita bahwasanya Allah tuh mengembalikan kepada umatnya. Engkau punya amalan apa yang membuatmu bisa mendekatkan diri kepadaku? Kan qaribu ni bisunnati, dekatkanlah dirimu kepadaku dengan sunnah-sunnah Rasulullah tadi. Nah, artinya kembali ke kita, amal apa yang kita rasa anggap itu gampang, maka itulah yang kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kita tidak dibebani dalam satu amalan. Tidak dibebani dalam satu amalan. Tidak harus A, B, tapi Allah memberikan banyak opsi pada dalam kita. Perkara sunnah gitu. Dalam perkara sunnah. Kalau dalam kewajiban kan mutlak. Betul. Karena kan pernah ada satu sahabat datang kepada Rasulullah begini, Ustaz. Ya Rasulullah, ahlaltul halal, muharramtul haram, walam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah. Ya Rasulullah, aku itu menghalalkan apa yang Allah halalkan. Haramtul haram, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Aku tahu berbohong itu haram, aku tidak pernah berbohong. Aku tahu berzina itu haram, aku tidak pernah berzina. Aku tahu bergibah itu haram, aku tidak pernah bergibah. Walam azid ala zalika syai'an, tapi aku tidak punya amalan sunnah yang lain. Aku tidak pernah salat sunnah qabliyah ba'diyah. Aku tidak pernah puasa Senin Kamis, aku enggak pernah qiyamul lail. Adkhulul jannah ya Rasulullah. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Apakah Rasulullah itu? Faqala na'am. Maka bagimulah surga. Sekarang hadis ini konteksnya kembali ke diri kita. Apakah kita termasuk golongan itu? Kan kita yang tahu jawabannya. Kita aja kadang-terkadang suka sering, udah tahu itu bohong, itu dosa, masih sering bohong. Betul. Udah tahu gibah itu nggak baik, masih sering ngomongin orang. Nah, makanya karena kita tidak bisa masuk dari golongan tersebut, maka kata Allah apa? Dekatkan dirimu dengan sunnah-sunnahku. Perbanyaklah istighfar. Semoga dengan istighfar tadi gugurkan dosa-dosa kita, dan kita makin dekat kepada Allah sehingga bisa masuk ke surganya Allah.
Nah, kembali tadi ke konteks kita, bahwasanya apa tadi disampaikan, apa sih yang harus disiapkan untuk menjelang ajal gitu Ustaz ya? Iya, betul. Kalau kita pribadi sebenarnya, kalau saya pribadi Ustaz ya, sebenarnya menghadapi ajal itu kembali kepada amalan. Nah, karena semua kembali kepada amal dan niat yang kita kerjakan. Karena memang hidup itu tugas kita hanya usaha, berdoa dan tawakal. Betul. Ya. Hasil segala sesuatu bahkan sampai akhir hidup kita pun Allah yang sudah tentukan. Sudah berusaha, berdoa, bertawakal, berserah diri sudah berserah ya. diri. Makanya orang ini kadang banyak berusaha berdoa tapi belum nemu tawakal ini gimana. Maka kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan gitu. Nah, tawakal dengan tawakal beda ya, Ustaz ya? Beda. Kalau dulu kita belajar ya. Ada tawakal, tawakul, apa tawakal? Iya, tawakul. Tawakul. Nah, tawakul itu nanti mohon kalau salah dikoreksi ya, Ustaz ya. Benar udah. Jadi tawakal itu kenapa memakai tasdid itu karena dia berusaha kepada Allah, berdoa yakin menyerahkan kepada Allah setelah dia usaha yang maksimal. Nah, kalau tawakul itu kan dia hanya berserah tanpa ijtihad tadi, sama usaha tadi. Nah, makanya maka Allah katakan tawakkal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul. Di setiap ayat Al-Qur'an juga selalu tawak pakai tasdid ya, Kak. Tasdid begitu. Di tasdid di kaf. Nah, kenapa tasdid itu? Karena ada ijtihad tadi situ. Ada usaha tadi. Betul, betul. Nah, makanya kembali lagi tadi Ustaz ya. Gimana akhir hidup kita, bagaimana kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita akhir hidup kita kan sering kita itu kadang dibilang kadang suka kadang ya dikagetin. Ngomong dar terus monyet. Nah, bilang gitu kan kadang dar apa gitu kaget. Jangan disebut titit gitu ya. Jadi sering artinya apa? Jadi lisan yang sering keluar kalimat-kalimat itu. Iya, karena keterbiasaan tadi. Maka sampai ada dalam kaidah fikih ada muhkamah. Jadi kebiasaan tuh jadi menjadi hukum dan tradisi dia. Budaya dia menjadinya kebiasaan ngomong begitu. Maka biasakan dalam hidup kita membicarakan hal-hal yang baik. Astagfirullah, subhanallah, asma-asma Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Sehingga ketika kita pun nanti menghadap Allah ketika sakaratul maut, lisan itulah yang keluar. Subhanallah, Allah. Nah, kemarin alhamdulillah Abi itu alhamdulillah sempat anak talqin. Oh, Masya Allah. Dia almarhum sebelum wafat, sempat ditalqin saja. Iya, bahkan beliau tuh sampai pegang tangan anak seperti ini, nggak mau lepas, Ustaz. Masya Allah. Nggak mau lepas dan minta dibacain Quran, ngajiin, talqinin, sampai beliau bilang sempat itu, saya melihat orang gede pakai baju hitam katanya. Siapa itu ya nak katanya? Sama anak dibilang, nggak usah dilihat ayah sekarang tutup matanya. Ikut apa yang Angga sebut. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, akhir hidup Abi di sisi lain anak kehilangan, tapi di sisi lain anak bersyukur. Bersyukur apa? Karena Abi itu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dan tidak merasakan sakit gitu, Ustaz. Jadi maksudnya kayak beliau tuh tidur almarhum. Tidur. Nah, makanya anak di sisi lain kehilangan, di sisi lain bersyukur. Betul. Karena sebenarnya Ustaz, bukan orang meninggal yang kita tangisi. Justru diri kita yang kita tangisi. Kenapa? Apakah pertanyaannya, kalau orang meninggal, mereka sudah mampu melewati sakaratul maut. Nah, pertanyaannya apa? Diri kita yang kita tangisi. Apakah kita mampu nanti melewati sakaratul maut? Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, begitu sakitnya sakaratul maut, seperti 7 kali tebasan pedangku. Pedang Rasulullah itu ketika dibawa ke hutan, tanpa kita tebas begini batang-batang itu, di bawah jalan aja itu udah putus. Saking tajamnya pedang Rasul. Dan Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah sangat cintai, merasakan sakitnya sakaratul maut itu seperti 7 kali tebasan pedangnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan diri kita. Diri kita yang penuh banyak dosa, penuh banyak maksiat, kelalaian, nauzubillah. Artinya selain kita menyaksikan ada orang yang wafat sama kita juga harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri, benar Ustaz. Apakah kita sanggup melewati sakaratul maut nanti dengan husnul khotimah dan masya Allahnya tadi sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat itu kan. Bahkan beliau dalam saat itu lagi keadaan koma, Ustaz. Komanya tapi sadar atau enggak? Sadar tapi. Komanya tidak sadar. Tapi pas ketika beberapa detik sadar.
hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Setelah itu koma lagi. La ilaha illallah ayah. Karena jadi ketika selama dia masih bernapas itu jasad itu masih ngedengar. Maka terus aja ditalkin. Gitu. Karena kan tahapan itu sakaratul maut itu kan 4 saat ya. Dari ujung kaki sampai ke lutut, lutut sampai ke perut, perut sampai ke dada, dada sampai ke kepala. Lalu dia ngerasain sakit, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat. Insya Allah. Makanya mumpung masih ada, kita terus bacakan. Masya Allah. Ya, insya Allah Ustaz. Kalau kita melakukan itu ke orang, apalagi ke orang yang kita sayangi, maka akhir hidup kita pun juga orang-orang yang cinta sama kita, anak-anak kita juga akan menemani kita Ustaz. Amin. Kembali lagi tadi seperti itu Ustaz ya. Ini kembali lagi sebenarnya kepada hakikat kehidupan, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut, kembali kepada amal kita. Betul. Kalau semua kita akan bergantian Ustaz ya. Tadi yang antum sampaikan itu sangat benar, karena belum tentu yang muda belakangan, belum tentu yang tua di awal, duluan. Karena tadi benar yang antum sampaikan, Allah katakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, makanya Allah pakai kalimat sa'ah. Sa'ah itu kan ismun mufrad Ustaz ya. Ini mohon maaf ini Ustaz. Jadi bukan yang mengajarin. Kita justru lagi istifadah ini. Istifadah, Masya Allah. Nah, jadi ismu mufrad, jadi kan dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jama' Ustaz. Betul. Nah, kenapa Allah pakai kalimat mufrad? Nah, ini bahasa Arab nih, dikit-dikit ini ya, sahabat Mida. Jadi ini kita kayak ngobrol sendiri Ustaz, padahal ada sahabat Mida. Padahal ada sahabat Mida ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini saking semangatnya beliau ini. Jadi kenapa ada mufrad, musanna, jama' dan jama'. Nah, mufrad itu artinya 1, nah, musanna itu 2, dan jama' itu 3. Ya, gampangnya begitu Ustaz ya. Iya. Nah, artinya kenapa Allah pakai kalimat sa'ah? Artinya apa? La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika datang yang namanya ajal, bahwasanya Allah katakan tidak bisa diakhirkan 1 detik pun, wala yastaqdimun, atau dimajukan 1 detik pun. Artinya apa? Nggak bisa negosiasi kepada malaikat Israil kepada Allah, kecuali Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mana malaikat Israil minta izin kan, subhanallah. Akhir hidupnya itu Rasulullah minta izin kepada malaikat Israil minta izin kepada Rasulullah, apakah engkau sudah siap wahai kekasih Allah? Subhanallah. Selain itu maka tidak bisa bernegosiasi. Betul. Semuanya kata Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka intinya kita akan mempersiapkan dengan itu Ustaz. Dengan apa? Dengan amal-amal ibadah soleh kita hari ini sebelum kita menghadap Allah. Maka sahabat Mida yang dirahmati Allah, kalau saya boleh memberi saran, apa amalan yang harus kita lakukan menghadap Allah? Amal apa yang harus kita lakukan agar kita gampang di sakaratul maut? Kalau saya pribadi mengamalkan amalan yang mana selalu mengingat Allah dengan memohon ampun kepadanya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maksudnya kata Allah, bahwasanya Allah itu Ghaffar. Ghaffar itu artinya Allah sangat maha pengampun. Tidak ada lagi ampunan kecuali ampunan dari Allah. Karena Allah sangat maha pengampun, bahkan sampai dosa besar pun, syirik pun, Allah akan ampunkan selama jasad dan ruh masih bersatu. Ketika dia benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, maka sebesar syirik pun Allah akan ampunkan. Allah masih memberikan kesempatan dia untuk bertaubat. Maka jangan takut sebagai hamba Allah, maka harus memohon ampun kepada Allah. Kalaulah Rasulullah melakukan istighfarnya setiap harinya selama sebanyak 1000 kali, maka kita sebagai umatnya malu. Malu kenapa? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya aja masih 1000 kali. Masa kita sebagai hambanya yang banyak, atau 100? 100 ya, 100 kali. Rasulullah tidak pernah beristighfar kurang dari 100 kali dalam sehari. 100 kali, maka kita sebagai hambanya malu kalau kurang dari 100 kali. Betul. Harusnya kita lebih dari 100. Kenapa lebih dari 100? Karena kita tidak sekuat Rasulullah ibadahnya. Betul. Karena kita bukan kekasihnya Allah. Betul. Karena kita bukan seperti Rasulullah yang mendapatkan risalah Al-Quran. Nah, kita hanya umat yang ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah. Ibadah kita tidak sekuat Rasul, maka haruslah kita mempunyai amalan yang harusnya bisa lebih dari Rasulullah. Betul. Sehingga mempermudah kita untuk jalan kepada sakaratul maut tadi, mempermudah jalan kita untuk ke surganya Allah. Masya Allah. Gitu Ustaz.
Karena memang sudah hakikat kehidupan Ustaz ya. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Qana buluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Mungkin ayat ini tidak asing lagi bagi jamaah semuanya. "Wanaqsim minal amwal wa anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya apa? Semua kita hidup sudah pasti yang namanya akan mendapatkan ujian dari Allah. Betul. Ujiannya dari apa? Khauf, dari ketakutan. Ju, kelaparan. Wanaqsim minal amwal, dari kekurangan harta. Wa anfus, penyakit atau nyawa. Wasamarat, bahkan semuanya Allah ambil. Allah ambil semua apa yang kita miliki. Semakin sayang sama Allah, dikasih ketakutan kita masih taat kepada Allah, Allah kasih lapar. Betul. Udah dikasih ketakutan, dikasih kelaparan, bukan Allah selesai ujiannya, bukan. Ditambah lagi ujiannya apa? Wanaqsim minal amwal. Iya. Dia Allah ambil hartanya. Sudah lagi udah takut, udah lapar, udah satu lagi apa namanya? Kekurangan harta. Allah kasih lagi apa dan ujian, dikasih penyakit. Itu bukan Allah benci, tapi Allah semakin sayangnya kepada hambanya, semakin begitulah Allah berikan cobaan. Seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah jadikan dia kekasihnya Allah dari para anbiya, tapi ujiannya yang paling berat Allah berikan ujian dari para nabi yang lain. Masya Allah. Subhanallah. Nah, siapa sih mereka orang-orang yang sabar? Wa basyiris sabirin. Maka Allah kalimat pakai dalam Al-Quran itu pakai kalimat basyir. Basyir itu adalah berita berita gembira. Nah, maka kalau orang-orang Arab itu suka absyir ya akhi. Nah, saya sangat bergembira dengan berita ini. Nah, makanya kalimat basyir itu artinya apa? Allah datangkan basyiris sabirin. Siapa yang sabir itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah datangkan dia rasa takut, dia bilang aku milik Allah, aku kembali kepada Allah. Ketika Allah datangkan dia rasa lapar, dia mengatakan aku milik Allah dan aku kembali, kami semua akan kembali kepada Allah. Dia kita datangkan kekurangan harta bahkan sampai kematian, inna lillahi, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua kelak kembali kepada Allah. Gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin cukup ya. Belum Ustaz. Belum ya. Tapi Masya Allah, sebuah penyampaian yang sangat menginspirasi kita semua ya sahabat. Bahwasanya kita diminta untuk ya memberikan amalan yang terbaik. Walaupun kadang di tengah amalan itu banyak ujian, banyak banyak kendala ya Ustaz ya. Ya mungkin tadi lapar, takut gitu ya. Tapi kalau kata Ustadz William, terkait ujian itu tadi, salah satu hikmahnya itu ada di episode ke-23 itu ya. Yang sama Ustadz William, salah satu hikmah dari ujian itu adalah apa? Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Ustaz. Kata hadis kan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Masya Allah. Ya kan, salah satu Ustadz William itu Masya Allah itu saya sangat terkesima sama beliau. Masya Allah. Beliau menyampaikan bahwasanya ya tadi, Allah itu sayang sama hambanya, ya salah satu wujud kasih sayangnya dengan ujian tadi, apalagi dengan ujian yang bertubi-tubi tadi. Tapi di akhir Allah bilang wa basyiris sabirin tadi Ustaz ya. Basyir itu, Masya Allah. Jadi basyir itu artinya apa? Allah berikan apa yang kamu minta dan yang nggak kamu minta Allah kasih. Itu wallahi ana mengalami hal itu berkali-kali Ustaz. Betul. Pondok pingin punya tanah, sekarang subhanallah udah ada 3 tanah wakaf. Masya Allah. Dulunya pingin punya tanah 1. Tapi kan bukan hanya tanah, antum lihat ini bangunannya kan Ustaz. Tadi juga depan lagi pembangunan, sekarang udah ada lapangan. Dulunya nggak punya tanah Ustaz. Nah saya itulah anak mikir, antum tahu pastikan dari awal perjuangan, makanya anda berpikir hidup itu sebenarnya tinggal kita jalani Ustaz. Betul. Jalani, berdoa, berusaha, berdoa, tawakal tadi. Nanti Allah yang membimbing kita selama kita tadi taat kepada Allah, beriman kepada Allah, nanti Allah buka jalannya. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu benar mutlak. Tapi dengan kunci keyakinan tadi. Ana yakin Ustaz ya. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai umatku tanya, ketika umatku bertanya kepadaku anni. Kan kalau kita belajar dalam bahasa Arab ya, sahabat Mida, itu kalau ada nun taukid artinya mutlak. Ya kan ada taukid sakil, taukid khafif. Nah, taukid sakil itu artinya mutlak bahwasanya Allah akan benar-benar kabulin. Nah, anni di situ Allah kalimat anni ditekankan lagi fa inni qarib, artinya apa?
benar-benar dekatlah Allah bersama sama kita. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan menjawab segala doa-doa. Falyastajibuli wal yu'minu bila Allahum yarsyudun, kan begitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi anak pasrahkan ke Allah, semuanya ke Allah. Jadi ketika kita udah kembalikan ke Allah, nanti Allah yang akan jawab, Allah yang akan datangkan rezekinya, Masya Allah. Allah yang akan menjawab hajat-hajat kita. Jadi minta aja ke Allah. Betul. Tapi dengan tadi syarat wal yu'minu bi. Beriman kepada Allah. Beriman itu apa? Meninggalkan segala perkara yang Allah larang, mengerjakan apa yang segala Allah perintahkan. Masya gitu. Allah. Gitu aja mungkin cukup, Ustaz. Sangat merefresh ya, merefresh kembali. Kira-kira amalan-amalan kita ini sudah dilandasi dengan usaha, apakah dengan berdoa, lalu apakah kita sudah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Dan tadi kita banyak mendengar bagaimana kisah-kisah yang real Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya, Ustaz ya. Kadang kita juga memang kudu kesusahan dulu tuh, Ustaz. Benar. Baru Allah hadir bersama kita. Benar, Ustaz. Karena kita kadang kalau dikasih kemudahan tuh malah kadang sombong, malah menganggap itu semua hasil otak kita, kemampuan kita. Padahal lupa diri, Ustaz. Kita lupa bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha segalanya. Dari apa yang kita lakukan tuh bukan karena kita gitu ya. Benar. Tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah, Ustaz. Masya Allah. Dari Allah. Dan itu tadi juga bagian dari bagaimana kita memaksimalkan persiapan kita sebelum menghadap Allah. Benar, Ustaz. Untuk berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan juga bertawakal. Dan tadi poin yang terpenting, berfastabiqul khairat, dengan kemampuan yang kita bisa. Amal soleh yang kita bisa. Dengan harta kita kah, dengan puasa kita kah, dengan sedekah, dengan sholat kita, dengan qiyam kita, dan lain-lain. Semoga kajian kali ini atau taujih dari Ustadz Ferry kali ini bisa menjadi penyemangat nih buat kita dan sahabat Midas sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ferry sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya dan juga masih dalam kondisi berduka ya di minggu-minggu pertama setelah almarhum Abi meninggal gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini hadirnya Ustadz di sini juga bagian dari amal jariah yang sedikit banyak dihadirkan untuk almarhum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mungkin berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Dan ini belum sempat kita cicipin ya, cuman buat endorse saja nih. Tapi saya cukup bahagia bisa silaturahmi dengan Ustadz Ferry hari ini dan ya bertukar cerita lah ya, Ustadz ya. Sudah lama kita tidak ketemu ya, tawa-tawa, bercanda-bercanda, dan alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa kembali bersanda gurau sambil berbagi nasihat, berbagi semangat, kita bisa sama-sama saling support dalam dakwah kita ya. Ustadz Ferry di pondok, saya juga di Anwa Aimi, di Ma'had, di Yayasan Mida, dan kita saling kolaborasi ya. Semoga kita di Mida juga bisa terus dipercaya oleh para muhsinin, menghadirkan banyak sebagian manfaat yang dimiliki para muhsinin ke Ustadz Ferry dan juga Ma'had Darul Ma'iyah ini. Dan saya di sini juga sekaligus menyampaikan amanah dari para muhsinin. Ada sedikit donasi dari para muhsinin yang mungkin tidak banyak tapi semoga bisa bermanfaat buat Ustadz Ferry. Semoga nanti diterima, Ustadz. Dan terima kasih atas jamuannya yang sangat berkesan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini, sahabat Mida. Saya ucapkan terima kasih, Ustadz. Sama-sama, Ustadz. Dan sahabat Mida sekalian, jangan lupa terus support kanal YouTube kami ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada yang mau mampir di Bandung Barat ya, mampir di Pondok Modern Darul Ma'iyah di bawah pimpinan Ustadz Ferry Anggara Lubis. Barakallahu fikum, dan terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada sahabat Midas sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.